Dia diduga telah memanipulasi setting dari perekam suara COVID atau CVR. Welcome back to my YouTube channel Enrico Prian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus kecelakaan pesawat terburuk di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Pesawat terbang selama ini dikatakan salah satu moda transportasi yang paling aman. Selain dia menghemat waktu bagi penumpangnya untuk berpindah tempat ke tempat lain, pesawat ini juga dikatakan adalah transportasi yang paling sangat minim sekali kecelakaan ketimbang beberapa transportasi lainnya. Namun apakah teman-teman tahu bahwa sebenarnya sekalinya terjatuh atau sekalinya kecelakaan, pesawat ini bisa berakibat fatal kepada setiap penumpang yang ada di dalamnya. Nah, kejadian Sriwijaya Air ini menambah catatan hitam di dalam transportasi udara ini. Banyak sekali orang-orang yang ketakutan untuk naik pesawat setelah mengetahui kejadian dari Sriwijaya Air 182 ini. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian atau kecelakaan-kecelakaan pesawat yang sangat hancur, bahkan sangat mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Yang pertama ini yaitu Garuda Indonesia 152. Nah, jadi kejadian 24 tahun lalu silam ini merupakan sejarah kelam di Dirgantara Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini merupakan salah satu maskapai terbesar yang ada di Indonesia dan mengalami kecelakaan di Buanabar, Sumatera Utara. Nah, jadi pesawat ini menabrak gunung saat mereka terbang dari Jakarta menuju Medan dan akhirnya pun terjatuh. Nah, jadi awal ceritanya ini kayak yang pertama, pesawat diperintahkan untuk menuju 215 derajat dan turun ke 2000 kaki. Dan rambu navigasi WHF ini mengatakan untuk segera membuat letdown. Nah, jadi letdown ini adalah salah satu yang seperti kayak yang harus menghindar perbukitan-perbukitan kecil yang ada di sana. Dan memang kebetulan di daerah itu sedang terjadi kabut yang sangat besar dan daerah itu juga banyak sekali bukit-bukit kecil. Jadi prosedur pun langsung dilakukan untuk mengatakan letdown kepada pesawat ini. Jadi pada pukul 13.30 ATC ini atau kayak yang mereka itu pengawas penerbangan mengarahkan pesawat ini untuk berbelok ke kanan demi untuk membuat localizer atau localizer itu semacam kayak yang harus mencari titik untuk mendarat atau landing di bandara yang ada di sana. Nah, dikira kayak kebingungan karena ATC ini mengatakan untuk belok kanan, namun yang sebaliknya dikatakan atau kayak yang mungkin miskomunikasi, pesawat ini pun berbelok kiri. Dan tidak memakan waktu yang cukup lama, hanya sekitar 10 menit setelah mengkonfirmasi, pesawat ini dikatakan hilang dari radar dan dikatakan jatuh di daerah hutan Buanabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, dan menyebabkan pesawat ini hancur dan terbakar langsung di tempat itu. Dan tercatat ada 232 orang yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak pesawat pada saat itu yang tewas. Dan para korban pun tidak hanya berasal dari Indonesia saja, melainkan beberapa warga negara asing yang terdiri dari 6 warga negara Malaysia, 4 warga negara Jerman, 2 negara Amerika Serikat, 2 Kanada, 2 warga negara Inggris, dan juga 1 negara Prancis. Akhirnya pun orang-orang langsung mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah kesalahan dari ATC ini, karena ATC ini mengatakan bahwa mereka harus belok kanan. Tapi kayak yang kalian sudah dengar aku bilang tadi, ATC ini mengatakan untuk belok kanan, namun si pesawat ini justru berbalik arah dan belok ke kiri. Kayak yang nggak masuk akal kan, kayak yang ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, dan kayak aku bilang tadi, ATC ini mengatakan untuk turun ke 2000 kaki. Namun sang pilot mungkin tidak sadar, ternyata pesawat ini sudah turun dalam ketinggian sekitar 1550 kaki. Dan tanpa mereka sadar, ternyata pesawat itu atau badan pesawat sudah menabrak ujung pohon atau beberapa gunung yang ada di sana dan mengakibatkan pesawat itu pun terjatuh. Dan karena kejadian ini memakan banyak sekali korban jiwa, makanya kejadian Garuda Indonesia 152 ini dikatakan salah satu penerbangan atau kecelakaan penerbangan yang sangat paling parah di Indonesia selama sepanjang sejarah ini. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Yang kedua ini yaitu Silk Air 185. Nah, jadi 3 bulan setelah kecelakaan dari maskapai Garuda Indonesia 152 ini, ternyata pada tanggal 19 Desember tahun 1997 terjadi sebuah kecelakaan maut yang menimpa maskapai Silk Air Boeing 727 dengan nomor penerbangan 185 di Sungai Musi, Palembang
Pesawat ini terbang dari Jakarta menuju Singapura dan terjatuh di Sungai Musi, Palembang setelah kayak yang pesawat ini terjatuh atau turun secara drastis dengan disengajai, kayak yang nggak ada sama sekali kerusakan sistem, namun dikira kayak yang disengajai oleh sang pilot ini. Dan diketahui ada 104 jiwa yang melayang dalam kejadian ini. Dan setelah diselidiki oleh KNKT, ternyata memang pilot ini dikatakan bahwa sebelumnya dia memang mengalami atau banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi seperti permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, dan permasalahan pekerjaan yang ada di sana. Setelah mendapatkan info dan ternyata memang pilot ini melakukan bunuh diri, kayak yang ya mungkin kamu mau bunuh diri tapi jangan sangkut pautkan dengan 104 orang yang di dalam pesawat itu nggak tahu apa-apa tentang masalah kamu ini. Dan memang kayak yang sudah aku cari-cari dan sudah aku riset, dan ini lihat teori-teorinya. Teori yang pertama yaitu masalah keuangan keluarga. Nah, di mana dia ini dilaporkan mengalami kerugian investasi keuangan. Orang-orang mengatakan bahwa sebenarnya dia mengalami krisis ekonomi, yaitu kartu kreditnya atau pengeluaran kartu kreditnya itu lebih besar daripada gajinya itu. Jadi kayak yang pengeluaran keluarganya ini lebih besar daripada gaji yang didapatkan di dalam Silk Air atau pekerjaannya dia itu. Teori yang kedua, memang dia banyak sekali mendapatkan teguran-teguran, tapi teguran disiplin dari pihak Silk Air karena dia diduga telah memanipulasi sekring dari perekam suara kokpit atau CVR. Dan teori yang ketiga, memang dia dikatakan banyak sekali masalah dengan beberapa rekan pilotnya sesama yang ada di Silk Air itu, dan banyak sekali pilot-pilot yang meragukan dia dalam membawa sebuah pesawat. Makanya kayak yang dia mungkin stres. Teman-teman tahu bahwa sebenarnya aku ini banyak sekali menemukan teori-teori, dan nggak aku bahas semua karena waktu mungkin nggak cukup, dan ini kalian bisa lihat di sini saja. Dan jika teman-teman memiliki teori sendiri, silahkan komen di bawah. Next. Yang ketiga ini, pada tahun 2005, kecelakaan pesawat dengan banyak sekali memakan korban jiwa datang dari Medan, Sumatera Utara, yaitu pesawat Mandala Airlines Boeing 737 dengan nomor penerbangan 91 gagal take off atau gagal mengudara dari Bandara Polenia, Medan. Nah, jadi akibatnya itu kayak yang setelah mereka gagal take off, dan alhasilnya pesawat ini langsung melewati pagar pembatas dan menabrak beberapa pemukiman-pemukiman rumah yang ada di sekitar bandara itu. Dan akibatnya ada sekitar 100 penumpang yang tewas dan 40-an orang warga sipil yang tertabrak atau kena imbas dari pesawat itu. Dan setelah tanggal 12 Oktober tahun 2007, menurut penyelidikan dari KNKT bahwa mereka menyatakan sebenarnya penerbangan atau Mandala Airlines ini mengalami gagal take off dikarenakan mereka mengalami flap slide. Nah, jadi flap slide ini adalah semacam alat daya angkat pesawat saat dia mau lepas landas yang tidak turun, dan beberapa check out atau prosedur cek yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Yang keempat ini yaitu pesawat Adam Air. Nah, jadi kecelakaan Adam Air ini adalah salah satu kecelakaan pesawat yang sangat misterius sampai sekarang, karena kabar dan kepastiannya itu kayak yang nggak mendapatkan info yang cukup banyak, dikarenakan ya aku yang tadi pesawat ini mengalami banyak sekali hal-hal misterius di dalam kejadian kecelakaannya ini. Nah, jadi pesawat ini akan menuju ke Manado. Nah, setelah di atas Teluk Makassar, pesawat ini langsung dikatakan hilang dari radar yang ada di sana, dan mereka mengatakan bahwa pesawat ini jatuh. Nah, setelah kejadian itu, para tim SAR pun langsung mencari pesawat itu, dan sampai sekarang tidak ditemukan beberapa bangkainya. Namun pasca kejadian itu, mereka menemukan bangkai pesawat, namun bangkai-bangkai itu belum bisa dipastikan dengan jelas bahwa itu adalah salah satu bagian dari pesawat Adam Air ini. Dan bahkan pemerintah pun membuatkan sayembara yang dimana jika seseorang menemukan bangkai pesawat maupun pesawat ini beserta penumpang yang ada di dalamnya ini akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ternyata pesawat ini membawa sebanyak 96 penumpang yang termasuk di dalam situ 85 dewasa, 7 anak-anak, dan 4 bayi. Dan setelah digali dan digali lagi kejadian ini, ternyata pesawat itu mengalami navigasi inersia atau kerusakan sistem navigasi inersia dan mengarah ke disorientasi ruang. Dan ini adalah salah satu rekaman suara dari kokpit yang diduga milik dari pesawat Adam Air ini. Nah, bagaimana guys menurut kalian? Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang bekerja atau mengetahui tentang apa arti dari disorientasi ini, silahkan komen di bawah agar supaya aku dan teman-teman lain bisa mengetahui artinya ini. Dan next.
Oke, dan ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini datang dari kecelakaan pesawat AirAsia QZ dengan nomor penerbangan 8501. Nah, jadi pesawat ini terbang dari Bandara Juanda Surabaya menuju Changi Airport yang ada di Singapura dan akhirnya pun terjun dan terjatuh di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, menurut hasil penyelidikan dari KNKT, bahwa sebenarnya pesawat ini sudah mengalami 4 kali gangguan. Saat itu badan pesawat berputar-putar yang gak jelas banget di ketinggian 32.000 kaki setelah pilot ini kayak yang meminta pesawat untuk naik di ketinggian 38.000 kaki karena dikira kayak melihat ada awan cumulonimbus di depan mereka itu. Jadi kayak yang mereka harus naik. Namun dalam keadaan berputar-putar itu kayak yang badan pesawat ini bisa normal kembali hingga akhirnya badan pesawat ini pun jatuh dan hancur. Dan dalam kejadian ini memakan korban sekitar 162 orang dan dinyatakan tewas yang terdiri dari 154 penumpang dan 8 awak kabin pesawat. Itulah beberapa kecelakaan-kecelakaan terparah yang ada di Indonesia. Dan jika ada teman-teman yang mengetahui kecelakaan pesawat terparah lagi, lebih dari 5 pesawat tadi itu, bisa komen di bawah agar supaya aku dan teman-teman lain bisa mengetahuinya dengan jelas. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya, silahkan di email di bawah ini. See you di next video guys. Salam perdamaian. Dadah.